Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Wisnu Purnomo Wicapo Kreatif. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan kembali podcast bersama Aldo Nur Kevin, mahasiswa magang dari Teknik Mesin UII yang sudah magang 3,5 bulan, dan ini bulan terakhir karena cuma 4 bulan magang di Wicapo Kreatif. Kali ini kita akan bertanya-tanya tentang bagaimana sih sudah magang 3,5 bulan di Wicapo Kreatif. Sebentar, ini saya ambil matiin ini. Oke, sudah 3,5 bulan magang di Wicapo Kreatif, apakah sesuai dengan yang dia pelajari di kampus, terus apakah fair belajar di Wicapo Kreatif? Nanti kita akan tanya-tanya dengan Aldo Nur Kevin ini bagaimana suka dukanya di Wicapo Kreatif. Halo Mas Aldo. Halo Pak Wisnu. Oke, di Wicapo Kreatif sudah 3,5 bulan. Iya. Itu value yang didapatkan apa? Value-nya itu sangat banyak yang saya dapatkan, mulai dari kedisiplinan saat berangkat, terus nilai-nilai yang ada di kampus sudah saya pelajari bisa saya terapkan di sini. Ya, yang meliputi desain, terus pemesinan juga. Oke. Tadi dijawab pertama kali adalah kedisiplinan. Oh ya, mungkin kalau kuliah kan waktunya ada yang siang, ada yang sore gitu ya. Iya, kalau di sini jam 8 sampai jam 4 sore jam kerjanya. Oke. Ya sih, biasanya mengubah habit itu 100 hari itu sudah bisa mengubah habit. Sedangkan Mas Aldo itu kalau 4 bulan nanti ya 120 harian lah ya. Iya, ya 100 hari lebih. Itu sudah sangat bisa mengubah habit. Dari ya nanti kalau mamanya habit ini baik diteruskan, bangun pagi, sarapan, terus ya itu nanti dilanjutkan ke, kan habis ini Mas Aldo mau mengerjain skripsi kan. Betul. Nah itu habit itu dilanjutkan aja, jadi jangan terus dirubah pola. Ibaratnya kan kalau keseharian kan ada work life balance gitu ya. Iya. Ya itu kalau udah balance ya udah dilanjutkan dulu, nanti hal-hal yang di dalamnya tetap diisi kegiatan yang positif begitu setelah nanti selesai magang. Oke. Baik, siap. Tadi kan value-nya ya, sukanya di Wicapo apa? Sukanya itu bisa mempelajari pemesinan secara langsung, aktif dalam mempraktekkan mesin tersebut. Pemesinannya tuh apa aja? Pemesinannya itu yang di sini meliputi ada laser cutting sama 3D print. Laser cutting sama 3D print ya. Iya. Oke. Kalau dukanya tadi kan sudah suka nih, sekarang dukanya apa? Dukanya itu kalau saya gagal dalam membuat sesuatu. Contohnya pas dulu pernah mengerjakan proyek untuk membuat cetakan sabun, tapi hasilnya gagal sehingga mengulang membuat masternya dari awal. Oke, waktu itu ya, kena mental. Iya, kena mental dikit. Jadi kena mentalnya tuh karena gagal dalam proses pembuatan ya? Iya, gagal. Kenapa? Takut dimarahi atau bagaimana? Takut ngerasa nggak enak udah ngebuang-buang bahan yang nggak bisa digunakan kembali. Oke, kalau dimarahin sih enggak ya, cuman mungkin Mas Aldo merasa bersalah sendiri ya, udah itu manusiawi. Oke, kalau kerjasama bersama kan di sini nggak cuma Mas Aldo sih, ada Mas Ipo juga. Gimana tuh interaksinya dengan Mas Ipo? Nyaman? Nyaman aja sih. Mas Ipo juga bisa ngasih tahu jika aku bertanya mengenai sesuatu hal yang nggak tahu. Begitupun juga Pak Wisnu bisa mengajari aku sesuatu hal yang aku belum tahu dan tidak bisa. Contohnya apa? Contohnya itu saat pertama kali di Corel Draw, itu saat menggunakan desain pada Corel Draw, saya diajari untuk mendesain pada Corel Draw sesuai dengan keinginan customer. Ya selain itu masuk Corel Draw nggak ada? Kok selain Corel Draw itu ada membuat itu langkah-langkah membuat cetakan silikonnya, terus langkah-langkah menggunakan mesin laser cutting dan mesin 3D print dengan benar. Oke.
kalau pengalaman menjadi tutor, Mas Aldo kan kemarin beberapa kali ya, ada beberapa mahasiswa yang datang ke Wicapu. Iya. Dan itu saya serahin ke Mas Aldo, dan juga ada beberapa konsumen yang saya suruh handle Mas Aldo secara langsung, dan beberapa mahasiswa secara langsung. Itu bagaimana rasanya mengajari mahasiswa? Rasanya mengajari itu senang sih, bisa mengamalkan ilmu yang saya dapat di sini kepada orang lain. Oke, Gitu. grogi nggak pas ngajarin? Padahal itu kan kadang usia mahasiswanya itu ada yang lebih, berarti semesternya lebih di atas Mas Aldo gitu, gimana rasanya? Agak ada rasa grogi kalau ngajari mahasiswa yang di atas saya. Kalau yang setara atau di bawah saya itu rasanya biasa aja. Oh, biasa aja, oke ya. Oke, udah berapa ya yang dibantu ya di sama Mas Aldo ini? Satu, penerbangan itu ada 3 orang ya, 3 mahasiswa, WI 2 ya, 5 mahasiswa atau 5 tugas akhir ya Mas ya? Iya, sekitar 5. Oke. Jadi yang sudah di Wicapu Kreatif ini kan juga teman-teman banyak yang diskusi tentang bagaimana untuk 6 yang terakhir kemarin anak UP45. Oh iya. Diskusi ya, 6 ya, tapi yang satu tuh cuma diskusi aja, yang lainnya itu sambil tutorial. Jadi di Wicapu Kreatif itu kan juga kalau teman-teman mau belajar, pas tanya-tanya tentang resin, tentang cetakan, ya silakan aja di Wicapu Kreatif gitu. Tapi di sini sistemnya kita juga nggak begitu kayak guru gitu, kayak sekolah nggak. Kita sistemnya ya udah belajar bareng, apa yang ditanyain langsung tanya. Jadi mahasiswa mencoba, nanti bagaimana diskusinya gitu. Jadi tektokan, bukan kita mengajari kamu harus gini, enggak. Kita sistemnya ya jalan dulu, nanti kalau ada kebingungan di tengah jalan baru kita masuk ke tengah-tengahnya gitu ya. Iya, Pak. Oke. Nah, ini tuh kan di lingkungan Wicapu Kreatif itu kan banyak banget kantor ya contohnya ya. Iya. Itu gimana Mas Aldo? Suasana di ini Jalan Palagan ya? Iya, Jalan Palagan Dusun Jongkang. Suasana ekosistem industri atau bekerja di sini bagaimana? Suasananya menurut saya nyaman-nyaman aja, tapi pas mau beli makan itu pas jam istirahat itu yang agak antri. Oke, ramai banget ya? Iya, soalnya ada orang-orang yang Kerja. jam istirahatnya samaan yang istirahat siang. Oke, jadi kalau di Jalan Palagan nih teman-teman, sedikit saya jelaskan, di lingkungan Wicapu Kreatif ini benar-benar padat karyawan teman-teman. Di situ hampir ada 1000 lebih karyawan di belakang kami, di belakang bangunan kami itu ada 1000 lebih karyawan. Belum ada beberapa kantor-kantor di sebelah kami juga, ini mungkin ada sekitar 50-an orang juga ya, walaupun nggak stay, kadang mereka selip-selipan juga, dan juga beberapa ada tukang juga, ada ya mungkin ada banyak banget, dan juga ada pegawai-pegawai hotel, Superindo, dan yang lain-lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tuh banyak banget. Kalau siang gitu, apalagi pagi itu kreditnya, parkiran full ya Mas. Iya, kadang macet juga saat berangkat kerja. Macet ya. Jadi itu tuh sudah setelah terjadi corona itu ada perbedaan ya. Dulunya pas sebelum corona itu masih sepi daerah sini. Corona itu juga masih sepi. Habis corona itu langsung boom tumbuh gitu ya. Mungkin alhamdulillahnya mungkin beberapa investor tuh menahan untuk scale up perusahaan-perusahaan mereka setelah corona itu selesai, langsung boom tumbuh gitu. Iya. Itu yang saya rasain sih dari 2020 setelah corona, atau 2022 itu langsung boots gitu. Oke. Nah, itu sekelas info ya Mas Aldo. Iya, Pak. Kalau ini nantinya yang didapatkan Mas Aldo inspirasi setelah magang di Wicapu Kreatif ini apa? Inspirasi yang paling membekas. Inspirasi yang paling membekas itu besok insya Allah itu mendirikan usaha 3D print, karena yang 3D print jangkauannya belum luas juga, belum banyak yang mengetahui. Mungkin itu salah satu prospek usaha yang cukup menjanjikan menurut saya. Oke, siap. Jadi kemarin tuh emang diskusi sama Mas Aldo, Mas ini di daerahmu belum ada nih, jadi tiktokan aja kamu di sana, nanti kan bisa lempar-lemparan. Jadi emang sistemnya tuh kalau saya itu lebih baik itu banyak partnernya gitu. Jadi nanti kalau overload itu bisa lempar-lemparan job. Jadi tidak semuanya diambil sendiri, jadi lempar-lemparan aja ya, nanti kan win-win solution. Nah, karena saat ini zamannya kolaborasi Mas Aldo ya. Iya. Kita saling berkolaborasi. Nanti Mas Aldo mungkin kalau udah pulang ke daerahnya, karena Mas Aldo ini daerah Pati, di daerah Juwana Pati, mungkin di daerah sana. Kan Indonesia tuh sangat luas Mas Aldo. Kita posisi di daerah Pati, di Central Java. Mas Aldo di Pati, saya di DIY gitu kan.
Kalau ke kanan masih sangat luas tuh, ke Indonesia Timur, ke tengah timur. Kita ke arah barat pun masih luas, mau ke Aceh, ke daerah mana, ke Jakarta itu masih, ke Sumatera itu masih, ke Kalimantan. Indonesia tuh pasar yang sangat besar Mas Aldo. Kita harus membuka itu, bahwasanya ya kita berada di lingkungan pasar yang sangat besar. Kita jangan sampai terus-terusan menjadi konsumsi. Ya walaupun kita tuh sebagai orang yang konsumtif, tapi kalau bisa kita juga bisa mengambil sedikit beberapa persen dari pasar tadi loh ya. Dengan cara ya kita emang memiliki manfaat terhadap orang-orang yang ya berapa juta orang sih yang di Indonesia ini. Kita belum bicara ekspor loh ini. Kita cuman bicara pasar lokal aja. Indonesia itu kita sudah ya kita bisa hidup Mas Aldo. Ibaratkan kita bisa mengambil dari satu daerah tuh ada 35 ya kalau nggak salah provinsi. Satu provinsi gitu satu hari satu orderan gitu udah 35 sendiri. Itu pun kalau satu ya, mungkin kalau pas high season pesanan gitu lah ya, nggak cuman wisatawan, tapi kan kadang pesanan tuh kadang ada bulan-bulan tertentu yang naik ya. Kalau di awal-awal bulan ini biasanya kalau instansi ya teman-teman, kantor-kantor itu emang agak sepi, tapi nanti di semester kedua itu udah mulai naik, bahkan nanti akhir periode itu grafiknya lebih tinggi. Itu sudah kita lakukan analisis selama 4 tahun ini berjalan ya. Tahun kelima sudah kita lakukan analisis juga, ternyata polanya seperti itu. Jadi emang data itu penting Mas Aldo. Iya, sangat penting data. Jadi seperti yang saya bicarakan, setiap harinya Mas Aldo harus punya database. Apapun disimpan secara baik, karena itu tuh berupa data, itu belum tentu bermanfaat sekarang, tapi bermanfaat nantinya untuk kedepannya. Mungkin Mas Aldo itu, oh saya tuh pernah mengerjakan ini loh ya, di mana ya, kayak gitu. Itu bisa contohnya nanti kalau yang singkatnya itu untuk tugas akhirnya Mas Aldo. Iya Pak. Nah dari beberapa data-data yang sudah diambil tadi, dibikin logbook ya, ditulis dulu di logbook, nanti dari logbook itu dirangkum menjadi data. Oke. Nanti kalau mamanya deskripsi dibutuhin, saya pernah melakukan ini nih, tinggal saya ulangin lagi. Nanti kalau mamanya belum masih lupa-lupa, bisa kontak. Oh siapa sih dulu yang partneran dengan saya waktu hari itu gitu kan, bisa kontak. Itu penting sekali sih, catatan begitu. Dan itu jadi data. Itu kalau datanya Mas Aldo. Kalau data kami kan data base konsumen ya. Data base konsumen tuh banyak banget dari, ya mungkin bisa lengkap sih. Jadi itu harus menjadi amanah yang terbesar, itu harus bisa menjaga data. Termasuk Wicapo sendiri juga datanya juga ribuan ya. Itu juga menjadi bukan beban sih, tapi harus tanggung jawab ke kami, harus menjaga itu jangan sampai bocor. Gitu. Oke Mas Aldo, itu tadi bicara di Wicapo Kreatif. Untuk dosen pembimbing sendiri bagaimana menurut Mas Aldo? Proaktif atau bagaimana, atau kurang atau bagaimana? Jujur aja. Untuk dosen pembimbing saya itu, saya harus aktif gitu. Kalau nggak aktif, kesannya dia malahan marah gitu. Oke. Berarti ya alhamdulillah ya mendapatkan dosen yang sangat aktif dan proaktif juga ke Mas Aldo. Jadi kalau Mas Aldo tidak melakukan laporan, justru malah Mas Aldo yang dimarahin ya? Iya, harus gitu aktif ya. saya. Mas aktif, jadi ya alhamdulillahnya sih, mungkin ada support system dari luar, termasuk dari dosen juga, dan juga dari dirinya Mas Aldo sendiri punya semangat, dan juga mungkin dari pasangan ya Mas Aldo ya. Pacar selama ini itu juga sepertinya saya melihat support sistemnya sangat tinggi, karena Mas Aldo sampai dibawain bekal teman-teman. Saya heran juga, dibawain bekal gitu loh, magang bekal, hebat ya. Salut sih, semoga nanti bisa menjadi partner ya selamanya ya untuk Mas Aldo, tidak terjadi sesuatu di jalan dan saling percaya, karena semuanya itu sebenarnya kalau berpasangan itu ya toleransi, itu paling penting, itu saling menghargai, toleransi, tidak menang sendiri, itu sih. Ada nggak yang disampaikan ke Wicapo Kreatif atau ke saya sendiri? Kan di sini ada banyak nih, ada Rani, ada saya Wisnu, ada Ipo. Itu bagaimana sih yang disampaikan ke person-person sendiri? Ada pesan nggak? Untuk Wicapo Kreatif ini dijaga terus kualitasnya. Ya, siap. Terus untuk Mas Ipo agak disiplin lagi, ditingkatkan disiplin waktunya begitu. Kalau untuk Berani? Kalau untuk Burani udah cukup menurut saya Pak. Galak ya? Cukup baik.
lumayan galak. Oke, ya itu yang mendisiplinkan kita sih. Saya sendiri takut itu. Oke, ibaratnya begitu sih ya. Ada yang namanya ada yang satunya agak slow, satunya agak kenceng, yaitu kolaborasi tadi. Nah, itu penting sekali. Ada lagi nggak Mas Aldo yang disampaikan? Nanti mungkin akan kita bikin podcast selain topik ini ya. Nanti podcast tentang 3D print kita seru-seruan aja. Boleh. Ada yang sampaikan nggak? Udah cukup, Pak. Oke, cukup. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman tidak ingin ketinggalan video-video selanjutnya di channel YouTube Wisnu Purnomo, bisa tekan lonceng sehingga teman-teman mendapatkan pemberitahuan jika kami upload video baru, serta subscribe ya teman-teman. Berkat subscribe teman-teman, kami termotivasi untuk upload video selanjutnya. Sama jangan lupa saksikan video-video live kami, karena kita beberapa kali daily live di pekerjaan kita live-in, termasuk magangnya Mas Aldo ini kadang kita live-in, pekerjaannya semuanya kita live-in tanpa terkecuali, bahkan kadang saya bermain sama keluarga juga saya live-in sih, begitu. Terima kasih, saya Wisnu Purnomo. Saya Aldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng.